Iya. Ya, Allah itu kalau merujuk kepada Bapak itu sosoknya, firman itu perkataannya, akalnya, pikirannya, kehendaknya, begitu. Oh, Logos, oke. logikanya, gitu. Iya, berarti yang menjadi firman itu bukan Bapak, yang menjadi Bukan, manusia itu bukan Bapak. bukan. Bapak tidak pernah Oh, jadi firman. manusia. Ya, firman yang menjadi Betul, manusia. betul. Lah, kenapa yang menjadi manusia Anda sembah? Loh, sedangkan Anda saja nyembah Muhammad di mana? Loh, buktikan saya menyembah Muhammad Sedangkan- di mana? Buktikan Al-Quran. Loh, yang maksud yang saya Anda menyembah maksud disembah Muhammad. diapain? Yang Anda maksud disembah Ya, itu diapain? Oke, saya tunjukkan. Sebentar, Anda, pelan-pelan, Abdillah. Yang Anda Oh, ya. maksud, tadi kan Anda tanya, Bapak kan tidak pernah menjadi manusia. Saya setuju denganmu, Ya. betul. Bible Ya. tidak pernah mengatakan bahwa Bapak itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu Ya. adalah Sang Firman. Sudah. Firman itu perkataan menurut Anda. Ya, perkataan, pikiran, kehendak, logik, itu bahasa aslinya Iya, itu oke. logos. Saya sepakat Dengar dengan dulu Anda kalau tentang saya firman. ngomong. Iya, Kalau saya silakan. ngomong didengarkan. Iya, silakan. Di situ bahasa aslinya itu enarche en hologos, logos atau logika. Atau diterjemahkan di situ menjadi firman. Ya kan? Nah, firmannya itu menjadi manusia. Nah, lalu Ya. ada bilang begini, kan bukan Bapak yang menjadi manusia, yang jadi manusia kan Sang Firman. Betul, setuju. Lalu kenapa Anda menyembah manusianya, nggak menyembah Bapaknya, gitu betul? Iya. Oke, saya tanya dulu, menyembah yang Anda maksud apa? Apakah begini-begini? Sebentar, yang saya tanya dulu, menyembah yang Anda maksud gini. Oh, tidak. Anda percaya Gimana? bahwa- Sebentar, menyembah yang Anda maksud apa? Dengar dulu, yang saya makanya dengarkan penjelasan saya. Silakan, tentang apa yang silakan. saya maksud. Silakan. Iya, seperti itu. Selamat siang. Selamat siang, Pak Abdullah Waber. Siapa ya? Bang Edit ya? Betul, Pak Abdullah Waber. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya, Bang. Boleh, silakan, bertanya silakan. Kebetulan saya kebetulan menemukan beberapa ayat di dalam Bible itu. Oke. Lalu saya ingin menanyakan kepada Bang Edis tentang Silakan. ayat tersebut. Silakan. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1. Satu-satu, Yang kedua, jangan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, satu-satu. Satu-satu. Ya, sabar. Nah, ini cuma ada pertanyaan ini. Oh iya, silakan. Nah, Hmm. ya. Yang pertama Yohanes 1 ayat 1, yang kedua Yohanes 1 ayat 14. Ya, silakan. Apa itu? Kalau Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman. Mm-mm. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Betul? Mm-mm. Betul. Ya. Betul ya? Betul. Betul, Bang. Betul. Ya. Yohanes 14, firman itu menjadi Allah. Saya ambil Bukan, poinnya. firman itu menjadi manusia. Oh iya betul. Abang memang hafal ya. Memang orang Kristen yang pintar ini dia hafal, dia punya. Bukan hafal, Bang. Kami tidak ada hafal-hafalan itu. Kami diajari untuk memahami, bukan menghafal-hafal macam Islam. Kalau orang Islam kan menghafal-hafal saja tanpa tidak tahu artinya. Nah, itu orang Islam. Kalau kami diajari untuk memahami dan melakukan. Kalau orang Islam diajari menghafal dan melombakannya. Nah, gitu. Jadi Al-Quran, hafal mendapat pahala loh, Bang. iya, Al-Quran bagi kalian untuk dihafal dan dilombakan. Iya, dengar dulu. Nah, sementara bagi kami Bible kami untuk dipahami dan dilaksanakan. Ya, Itu bedanya, silakan. itu betul, tidak salah. Tapi yang mau saya sampaikan juga yang mungkin abang belum paham, bahwa Al-Quran itu membaca satu huruf 10 pahala. Di ayat berapa? Oh, itu berdasarkan hadis Rasulullah. Waduh, berarti Qurannya tidak dipakai lagi. Sudah saya bilang. Oh, bukan, Bang. Berarti Bang, orang Islam setiap ditanya tidak pernah dalilnya pakai Al-Quran. Selalu saja dalilnya dari kitab-kitab di luar Al-Quran, karena Al-Quran bagi mereka tiada gunanya dan tiada fungsinya. Loh, kalau abang pakai Abdillah, logika, saya Pak Abdillah, berlogika. Pak Abdillah, dengarkan dulu. Kalau Anda saya tanya tentang agama Islam, kitab yang seharusnya Anda pakai untuk menjelaskan agama Islam itu adalah kitab yang dari Allah atau kitab yang dari manusia? Coba. Kalau abang mengerti, ini kan abang tidak mengerti ini. Ditanya itu saja mutar-mutar ini Pak Abdillah ini. Penjelasan. Silakan. Di dalam Islam itu ada dua konsep yang abang harus tahu. Yang pertama Quran dan yang kedua hadis. Di Quran surat berapa? Dengar dulu. Nah, sekarang Nah, masalahnya Anda ini ngarang lagi. Nggak boleh begitu Pak Abdillah. Begini loh. Ketika begini Pak Abdillah, ini kitab yang diberikan Allah untuk menjelaskan segala sesuatu itu hadis apa Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran. Nah, berarti kalau ditanya tentang agama Islam, jawabnya pakai Quran apa hadis? Nah, makanya mau saya sampaikan supaya Nah, Al-Quran itu mengatakan
begini, waqimus shalah, kan dirikanlah sholat. Bagaimana gerakan sholatnya, bacaan sholatnya itu tidak diterangkan di Al-Quran. Makanya itu Al-Quran tidak ada gunanya. Loh, bagi Anda memang Al-Quran tidak ada gunanya. Karena apa? Karena ketika disuruh menjelaskan tata cara sholat, Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup. Loh, maaf ya, ini yang mau saya bilang, abang ini cerdas, tapi cerdasnya tidak sesuai dengan kecerdasan. Begini, Anda. Dengarkan. Loh, Apakah kitab yang memberi petunjuk apa? Iya, dengar dulu. Nah, ditanya kitab yang memberi petunjuk, malah muter ke sana kian kemari. Karena Al-Quran mengatakan begini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, oke, berarti segala yang diucapkan Muhammad itu pasti wahyu. Iya. Loh, kalau wahyu kenapa Muhammad bisa ditegur atas apa yang diucapkannya? Loh, katanya wahyu, gimana sih? Kalau memang yang diucapkan dia itu adalah wahyu, mustahil dia itu ditegur sama Allah atas apa yang keluar dari mulutnya. Makanya Muhammad itu berkata berdasarkan hawa nafsunya. Gimana Pak Abdillah ini? Bang, proses yang dikatakan Rasulullah itu abang tahu bahwa sebelum turun ayat itu atau sudah turun ayat itu atau sebelumnya. Jadi inilah yang saya bilang, abang ini kalau semua yang diucapkan Muhammad itu wahyu, pastilah dia tidak ditegur sama Allah. Masa dia ditegur oleh Allah atas apa yang wahyu diucapkannya? Gimana? Dengar dulu, itu tidak seperti itu, Bang. Maksudnya, apakah yang pernyataan abang ini sampaikan bahwa semuanya kenapa sampai Muhammad ditegur oleh Allah? Apa ayat katanya yang diucapkan dia wahyu? Yang diucapkan dia wahyu nggak? Iya, kan? Kalau wahyu masa dia ditegur gimana? Lucu. Dengarkan. Misalnya Muhammad ngomong, dia bicara. Yang keluar dari mulutnya itu wahyu nggak? Iya, ini kalimat ini perlu ada penjelasan para ulama sehingga abang lari lagi ke ulama lagi. Ditanya, dengar kan dulu. Kalau Muhammad ngomong, dengar Pak Abdillah, kalau Muhammad bicara, yang keluar dari mulutnya itu wahyu atau tidak? Kalau berdasarkan ayat tadi berarti wahyu. Wahyu. Nah, bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan wahyu tapi dikoreksi sama Allah? Lah, makanya berarti itu namanya wahyudi, bukan wahyu. Gimana? Ketika Nabi Muhammad mengatakan sesuatu yang salah, itu mungkin sebelum turunnya ayat ini. Loh, berarti setiap yang keluar dari mulut Muhammad itu namanya wahyu-wahyuan. Masa wahyu bisa dikoreksi? Coba wahyu bisa dikoreksi nggak? Iya. Dengar, Anda sekarang itu kan sama dengan begini ya. Ada sisi Muhammad yang dia manusia, Bang, yang nggak nafsunya. Nah, mutar lagi. Katanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan. Iya, tapi waktunya malah bikin petani kurma gagal panen. Pertanyaan saudara-saudara. Gini, itu sebenarnya sudah cukup membuat Anda berhenti percaya kepada Islam. Sudah, dengar dulu. Silakan, saya mau bertanya ini. Ya, sekarang mau tanya. Di apa itu Yohanes 1 mengatakan bahwa firman adalah Allah. Nah, Yohanes 14, firman itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu firman, bukan Allah. Betul. Sekarang pertanyaan saya, sebutkan perbedaan firman dan Allah menurut konsep Kristen. Sebutkan perbedaan firman dan Allah. Iya. Ya, Allah itu kalau merujuk kepada Bapa itu sosoknya, firman itu perkataannya, akalnya, pikirannya, kehendaknya, begitu. Logos, logikanya gitu. Iya, berarti yang menjadi firman itu bukan Bapa, yang menjadi manusia itu bukan Bapa. Bukan, Bapa tidak pernah jadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Betul. Lah, kenapa yang menjadi manusia Anda sembah? Loh, sedangkan Anda saja nyembah Muhammad gimana? Loh, buktikan saya menyembah Muhammad. Buktikan. Loh, yang Anda maksud disembah diapain? Yang Anda maksud disembah itu diapain? Oke, saya tunjukkan. Sebentar, pelan-pelan, Abdillah. Yang Anda maksud, tadi kan Anda tanya, Bapak kan tidak pernah menjadi manusia. Saya setuju denganmu, betul. Bible tidak pernah mengatakan bahwa Bapak itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu adalah Sang Firman. Sudah. Firman itu perkataan menurut Anda. Ya, perkataan, pikiran, kehendak, logik, itu bahasa aslinya itu logos. Dengar dulu kalau saya ngomong. Kalau saya ngomong didengarkan. Iya, silakan. Di situ bahasa aslinya itu NRK and logos atau logika. Atau diterjemahkan di situ menjadi firman. Ya kan? Nah, firmannya itu menjadi manusia. Nah, lalu Anda bilang begini, kan bukan Bapa yang menjadi manusia, yang jadi manusia kan Sang Firman. Betul, setuju.
Lalu kenapa Anda menyembah manusianya, nggak menyembah bapaknya, gitu betul? Iya. Oke, saya tanya dulu, menyembah yang Anda maksud apa? Apakah begini-begini? Sebentar, yang saya tanya dulu, menyembah yang Anda maksud gini. Tidak. Gimana? Sebentar, menyembah yang Anda maksud apa? Dengar dulu, yang saya makanya dengarkan penjelasan saya. Silakan. Nah, yang dimaksud menyembah itu, Anda menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh, yang dimaksud menyembah itu. Jadi menyembah itu menyatakan bahwa dia pencipta langit dan bumi itu. Itu maksud menyembah? Iya. Oh, menyembah kayak begitu. Definisi dari mana itu? Sebentar, definisi dari mana itu? Loh, dalam sepak terjang seluruh orang Kristen. Sebentar, menyembah itu bahasa Arabnya apa? Menyembah itu bahasa Arabnya apa? Abada ya'budu. Oh, itu bukan menyembah, itu namanya ibadah. Lu gimana? Anda jangan malah ketawa. Menyembah itu kayak begini loh, menyembah itu begini. Ya kan? Sujud begitu namanya menyembah. Itu gerakan. Abang ini gimana? Itu gerakan. Memangnya kalau nyembah nggak ada gerakannya? Pak, nanti ucapannya dulu. Loh, menyembah ada ucapannya. Kalau nggak ada ucapannya nggak nyembah gitu. Jangan mau mati. Bentar, kalau menyembah itu harus ada ucapannya gitu. Nah, Anda kan tadi menyembah. Ini ngomong sama mereka, ini ngomong sama stadion Pentium 1. Anda tadi tanya coba. Anda tanya menyembah bahasa Arabnya apa? Saya jawab abadah, wudu, menyembah. Oke. Maknanya apa? Itu begini. Maknanya apa? Ya, kalau itu gerakan Bang, tapi kalau bahasa Arabnya ucapannya adalah abadah ya'budu. Iya, pengertiannya apa? Abudu itu pengertiannya apa? Abadah itu? Nah, menyembah itu ucapan disertai dengan gerakan dalam Islam. Cuman itu saja, itu pengertian menyembah. Iya, jadi menyembah yang pertama meyakini dia sebagai Tuhan, dan yang kedua menyembah dengan gerakan. Baik itu lewat menyanyi, kalau menurut orang Kristen menyanyi di gereja atau menyanyi di rumah, dan dengan orang Islam dengan sholat. Itu. Oke, berarti itu menyembah. Itu ibadah. Iya. Berarti Anda nggak boleh mandi dong. Nggak boleh tidur dong. Mandi maksudnya gimana? Loh, Anda diciptakan untuk apa? Iya, untuk menyembah kan? Untuk menyembah. Kenapa Anda mandi? Kenapa Anda tidur? Lu gimana Anda mandi? Udah salah ini, nggak boleh mandi. Nggak boleh main bola. Ditanya beribadah ngapain? Katanya beribadah itu harus ada gerakannya, harus ada ucapannya. Dan Anda diciptakan hanya untuk beribadah. Berarti Anda diciptakan hanya untuk gerakan-gerakan begini, saudara. Begini, nggak boleh lepas dari itu. Pagi begini, dari mulai bangun pagi, Anda nggak boleh tidur, tidak boleh. Kita pakai waktu saja ya. Berarti Anda itu tidak boleh makan, tidak boleh tidur, tidak boleh mandi, karena Anda diciptakan hanya untuk ibadah. Dan ibadah tadi kata Anda menyembah begini-begini dan ada ucapannya, nggak boleh pindah dari situ. Harus begini terus Anda. Gini terus ya, setiap detik Anda harus begini, harus ada bacaannya. Itu namanya beribadah, menyembah begini. Tidak boleh Anda lepas, harus begini terus 24 jam. 24 jam harus begini terus, nggak boleh makan Anda, nggak boleh. Nah, iya ini karena Anda sudah mendefinisikan ibadah itu kayak begini. Kan Anda tadi yang bilang. Ya takutin. Tadi Anda yang bilang apa itu ibadah? Ibadah itu menyembah. Apa itu menyembah? Menyembah itu gerakan-gerakan dan ada bacaannya. Nah itu berarti kan saya ikuti definisimu. Anda diciptakan hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah, tidak ada yang lain. Kena kan? Meninggal. Ternyata Bang Hedi meninggal dunia. Makanya kalau bicara itu harus sesuai dengan definisi yang benar. Anda takut nanti saya serang dengan Tuhan yang Anda kan bertanya kepada saya, kalau begitu kenapa Anda menyembah Yesus? Ya, kenapa Anda sembah manusia? Kenapa Anda sembah manusia? Masa mau nyembah batu gimana? Masa saya mau menyembah batu? Kenapa Anda sembah manusia? Lu jelas karena dia memiliki kuasa. Nah, daripada menyembah batu yang ada di Makkah, mending saya nyembah manusia yang memiliki kuasa, saudara. Daripada kalian menyembah mayatnya Muhammad. Menyembah Yesus punya kuasa. Nah, menyembah Muhammad ada di kuburan. Gimana? Kalian bilang Muhammadku. Dengarlah seruanku.
teman-teman yang ada di dengarlah bawah, seruan. Padahal dia sudah meninggal, saudara-saudara, disuruh mendengar seruannya. Ada di bawah dengar ya. Pernyataan saya. Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Coba saya bicara. Tadi Anda sudah saya kasih izin bicara. Apa itu menyembah? Anda sudah jelaskan. Menyembah itu adalah gerakan-gerakan. Lalu ada bacaan-bacaan. Betul? Betul tidak? Iya, berarti Anda tidak boleh berhenti dari situ. Anda harus begini terus, gerakan-gerakan dan begini-begini terus. Bagaimana Anda saja menyembah saja tidak tahu? Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Jadi makanya saya bilang teman-teman, kalau kalian tidak mengerti sebuah pengertian, ya sama kayak emak-emak itu loh. Emak-emak tahu kan emak kan? Adalah orang datang kepada emak-emak, dikasihlah emak-emak ini motor, ya kan? Bu, apa? Mau nggak beli motor harga 1 juta? Wih, murah, ya kan? Ah, dibelilah sama emak-emak ini. Besok datang polisi, Anda menadah. Tidak, saya tidak menadah. Ditanya apa itu menadah, Ma? Makanya saya bilang, kalian bilang sama saya, kenapa kamu menyembah manusia? Ditanya apa itu menyembah? Menyembah. Ya. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia diskusi Bapak Islam dengan Bang Edis ya. Jadi begini saudara ya, tuduhan bahwa orang Kristen menyembah manusia adalah tidak benar saudara ya. Agama Kristen berpusat pada penyembahan kepada Yesus Kristus ya. Berpusat pada Yesus Kristus yang kami yakini sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia gitu loh. Keyakinan kami ini didasarkan pada ajaran Alkitab ya, yang khususnya dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ya, yang menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi ya. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ada seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya semua orang percaya oleh Dia. Ia bukan terang itu, saudara, tetapi ia datang untuk memberi kesaksian terang tentang terang itu, ya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dunia, dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang bukan lahir dari darah atau dari daging, saudara ya, atau dari kehendak manusia, tetapi dari Allah itu sendiri ya. Ayat ini dan masih banyak ayat lainnya saudara ya dalam Alkitab ya, yang menjelaskan bahwa Yesus yang adalah firman Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa ya. Kami tidak menyembah manusia saudara, tetapi kami menyembah Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus ya. Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan ya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia ya. Jadi saudara, saya berharap penjelasan ini dapat membantu Bapak yang menuduh tadi, dan bagi saudara-saudara kita dari umat sebelah ya, supaya mereka lebih memahami ya, lebih memahami, dan mereka juga tahu bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.